Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan unboxing dan memasang sebuah barang yang tentu saja ini barang punya keunggulan yang menurut saya memang dari dulu saya cari, dan kelebihan dan keunggulan barang ini nanti akan saya bahas setelah pemasangannya. Jadi ini kita unboxing terlebih dahulu. Dan barang ini adalah Jarvis Elio, yaitu sebuah alarm dengan mode penghubung atau kita kenal dengan alarm WiFi. Dan di sini tertulis spesifikasinya untuk dimensinya 48 x 32 x 25 mm. Kemudian waterproof, anti air, alat dicor, kemudian power konsumsi saat motor parkir ini 0,4 mA, jadi ini sangat kecil sekali, atau 4,8 mW. Kemudian power konsumsi saat motor dihidupkan 130 mA atau 1,66 watt. Kemudian menggunakan relay 12 volt 2 ampere sebagai kontak on off, menggunakan 9 kabel instalasi AWG 18, kabelnya AWG 18 dan AWG 20 untuk positif aki, masa keluaran 12 volt 20 ampere, tombol starter dan kabel rem. Jadi untuk AWG 20 ini untuk yang tadi saya bacakan ini. Modul lengkap soket 9 pin. Jadi soketnya atau jumlah pinnya ini 9 pin. Kelengkapan main unit Jarvis Elio, 1 kabel instalasi universal. Ini petunjuk pemakaian, tapi kalau kurang jelas pakai scan QR code ini akan kita diarahkan ke petunjuk pemasangannya. Sekarang kita buka dulu untuk isinya. Oke, jadi untuk isi dari paket pembelian kita dikasih sambungan dari Jarvis yang ini untuk menyambung ke motor, kemudian untuk Jarvis Elio-nya. Dan inilah yang saya tadi sempat bicarakan bahwa kelebihan pertama Jarvis ini adalah sangat kecil sekali. Ini saya bandingkan dengan baterai cuma segini, jadi sangat cocok sekali kalau kita pasang di motor batang ataupun di motor apapun. Ini akan gampang untuk menaruh karena memang kecil. Dari merek-merek lain itu lebih besar, dan ini sangat kecil sekali loh. Kemudian di sini ada basarnya. Untuk Jarvis Elio ini ada 9 pin. Oke, sekarang coba kita rangkai atau kita coba pasang di motor. Sebenarnya untuk pemasangan Jarvis Elio ini cukup mudah. Di Jarvis Elio ada 8 kabel. Sebenarnya untuk pinnya ada 9, tapi yang satu nggak kepakai, saya kurang tahu untuk apa yang satunya. Kemudian yang kita bawa ke depan ke kelistrikan ini ada 7 kabel. Pertama kita mulai dulu dari yang hijau. Ini yang hijau ini nanti kita dapatkan di switch rem. Kita ambilkan yang ada arus 12 volt ketika rem kita pencet seperti ini. Kemudian untuk yang kabel merah sama kabel coklat ini nanti ke jalur kunci kontak. Jadi kunci kontaknya kita lepas, kemudian kita ganti dengan ini. Untuk yang merah ini arus dari aki, dan untuk yang coklat ini arus untuk ke kelistrikan motor. Kemudian yang 4 kabel ini, yang 2 putih kita sisihkan, kemudian yang biru sama yang hitam strip silver, ada garis-garis silver ini kita sisihkan sendiri. Ini nanti yang arah ke switch starter. Jalur switch starter itu kan dari switch starter nyambung ke soket seperti ini. Mungkin kalau yang soketnya cuma isi 2 sekun atau switch starternya dipisah itu tambah enak. Jadi ini dilepas, kemudian kita cari jalur switch starter. Kalau sudah ketemu jalurnya di sebelah mana, nanti kita buatkan soket seperti ini, kebalikannya dari ini, dan juga pasang sekun. Kemudian harus untuk jalurnya disejajarkan, karena intinya kita kayak mengambil jalur dari switch starter ini untuk ke kabel warna biru sama hitam strip silver ke Jarvis, kemudian dari Jarvis keluar ke kabel putih, kemudian baru masuk ke soket ini yang menuju ke kelistrikan motor ataupun di relay starter. Kemudian yang 2 ini apa? Ini adalah langsungan dari kabel engine cut off yang sebelah sini, karena
soket dari tombol starter jadi satu soket dengan engine cut off. Jadi ini saya langsung, jadi ini soket dari kabel biru sama hitam strip silver ini ke switch starter ke sana. Kemudian ini kabel kebalikannya kita masukkan di lepasannya dari soket switch starter orinya tadi. Ini yang menuju ke motor starter ataupun relay starter. Ini. Kemudian untuk jalur ini kita lepaskan dari kabel kunci kontak. Ini keluaran kunci kontak. Ini yang dari kunci kontak. Kemudian kita cek. Biasanya kalau yang warna merah ini menuju ke aki dan warna coklat menuju ke kelistrikan motor. Dan untuk Elio ini sepertinya memang lebih cenderung mirip-mirip dengan Yamaha. Jadi yang warna merah ini aki dan yang ini ke kelistrikan motor yang coklat. Jadi ini sudah saya soket dan saya masukkan seperti ini. Kemudian untuk jalur ke switch starter yang kabel warna hijau tadi kita ambilkan ke jalur ini. Kita urut. Kalau sudah ketemu nanti kita lepas soketnya. Untuk di fiction yang kabel warna coklat ini kabel yang ada arus ketika kontak on. Kemudian kabel yang hijau strip kuning ini kabel yang ada arus ketika kita tekan handle rem. Jadi kita ambilkan di kabel hijau strip kuning ini, kita selipkan di sini. Dan kabel dari jarki sisa warna hitam ini kita dapatkan di masa atau di negatif aki. Untuk modulnya harusnya ditaruh di sini kalau mau aman, tapi harus membutuhkan kabel yang lebih panjang. Jadi ini saya taruh di sini. Sebenarnya lebih recommended di sini karena nanti kalau di sini kena panas dari mesin dan radiator. Ini karena sudah jarang saya pakai jauh, jadi saya taruh di sini, saya kira aman kalau di dalamnya sih. Oke teman-teman, untuk pemasangan jarkis Elio di all fiction sudah selesai. Dan pastikan untuk instalasi dari kelistrikan motor teman-teman itu aman. Untuk pemasangan di motor lama itu usahakan tidak ada arus bocor. Ataupun kalau teman-teman memasang di motor baru tapi banyak variasi seperti kelistrikan ataupun tambahan lampu atau modifikasi di kelistrikan, usahakan nggak ada arus bocor karena akan mengganggu kinerja dari jarkis Elio ini. Dan untuk pemasangan masanya, kalau memang masih kurang yakin apakah ada arus bocor ataukah tidak, ambilkan untuk kabel warna hitam itu langsung ke negatif aki. Itu saran dari pembuat jarkis, yaitu Om Christian. Kemudian setelah terinstall untuk jarkisnya dan dipastikan untuk instalasinya itu sudah benar, yang teman-teman lakukan adalah mengatur username dan password pada hotspot pada handphone yang mau teman-teman pakai untuk kunci ataupun untuk remote-nya. Jadi sistem dari jarkis Elio ini, handphone itu sebagai hotspot dan modulnya itu sebagai penerima wifi. Jadi supaya bisa terkoneksi, teman-teman harus setting di bagian username dan password di handphone teman-teman. Untuk username dan passwordnya itu akan disertakan pada paket pembelian yang ada di disk dan ada di modulnya. Kemudian kalau sudah benar pada settingan username dan password di hotspot handphone teman-teman, harusnya kita bisa langsung mengakses tombol, karena pada jarkis Elio ini kita bisa memakai tombol untuk menyalakan motor. Pencet 1 kali untuk menyalakan motor dan kita pencet 3 kali untuk mematikan motor. Untuk handphone yang saya pakai ini sudah saya setting untuk hotspotnya. Kalau dirasa settingan dari hotspot dan username-nya sudah sesuai, harusnya teman-teman ketika menyalakan hotspot, ini saya sudah nyalakan, itu teman-teman bisa langsung akses tombol dan motor akan nyala.
itu berarti hotspotnya sudah benar. Dan jangan lupa untuk mendekatkan handphone ketika kita menyalakan motor, karena settingan defaultnya ini lumayan dekat untuk ke modulnya, maksudnya handphone ke Jarvis Helio nya, karena untuk jarak dari hotspot ke modulnya ini bisa disetting melalui aplikasi. Supaya kita bisa menyeting Jarvis Helio, kita harus download sebuah aplikasi, dan kebetulan ini saya juga sudah download Jarvis Lab. Kita buka, dan kemudian kita disuruh memasukkan untuk akun Gmail. Ini diizinkan saja aplikasi digunakan. Nah, kita harus memasukkan kode produksi, dan kode produksi ini juga disertakan dalam paket pembelian. Kemudian kalau sudah teman-teman memasukkan, di oke saja, dan tampilan dari aplikasinya akan seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita bisa menyalakan dan mematikan lewat aplikasi, dan kita juga bisa setting untuk beberapa menu atau beberapa fitur yang ada di Jarvis Helio. Sekarang kita pencet untuk setting, otomatis mendetek ataupun menyeting IP sendiri, karena untuk Jarvis Helio salah satu keunggulannya ini tidak perlu setting IP. Dan di sini ada beberapa menu yang bisa kita setting. Pertama, mode kunci utama. Untuk Jarvis ini kita bisa memakai beberapa HP untuk dijadikan remote ataupun dijadikan kunci. Jadi kalau kita nyalakan mode kunci utama, ini berarti cuma handphone ini saja yang dipakai untuk remote ataupun kunci dari Jarvis Helio. Ini kita matikan saja karena saya memakai beberapa handphone. Kemudian mode hemat baterai. Di mode hemat baterai ini kita bisa juga menyeting, ataupun tanpa disetting pun dia akan otomatis ke mode hemat daya di beberapa menit kemudian atau beberapa jam, ataupun kita juga bisa menyeting seperti ini. Ini coba saya setting di 4 jam, jadi 4 jam kemudian baru dia akan ke mode hemat daya. Ini bisa kita setting 2 jam, 3 jam untuk mode hemat baterai ini. Kemudian menu auto starter, ini di auto starter juga bisa kita setting untuk jeda ketika listrikan on, kemudian baru motor starter nyala. Ini bisa kita setting juga, dan kalau saya sih malah suka nggak saya on kan, karena saya nggak suka ketika motor langsung nyala sendiri, karena menurut saya lebih safety kalau kita menyalakan motornya dengan manual, membuat kelistrikan nyala saja. Kalau auto starter off ini auto on, jadi kalau auto on ini ketika HP didekatkan otomatis motor akan menyala walaupun kondisi hemat baterai ini posisi nyala. Kemudian sandi tekan, ini sandi tekan adalah ketika kita lupa nggak bawa HP ataupun HP-nya baterainya habis, kita bisa memakai sandi tekan dengan beberapa tindakan. Kemudian hotspot utama, ini adalah hotspot utama dari Jarvis Helio ini, dan kalau motor dipinjam keluarga temen, kalau keluarga sih mungkin nggak masalah ya, tapi kalau temen usahakan jangan memakai hotspot utama, karena ini sama saja teman-teman memberikan kunci motor ini. Dan solusinya gimana? Teman-teman harus memberikan hotspot sharing. Ini ada fitur juga hotspot sharing. Ini juga salah satu keunggulan dari Jarvis Helio, jadi kita bisa meminjamkan motor tanpa memberikan akses utama, username dan password dari handphone kita. Kemudian buzzer, di buzzer ini juga bisa kita setting mau panjang atau pendek atau di off kan. Untuk buzzer ini adalah feedback dari modul, jadi ketika kita akses tombol ataupun kita istilahnya lost koneksi, buzzer ini akan memberikan feedback, karena memang di modul dari Jarvis Helio ini sudah include dengan buzzer yang ada di dalamnya. Dan usahakan untuk buzzernya ini tidak kena air, karena walaupun modulnya dicor tapi untuk buzzernya memang dibiarkan terbuka. Kalau ikut dicor kan ya nggak bunyi. Kemudian untuk RSSI signal, ini adalah signal untuk settingan dari seberapa jauh jangkauan dari hotspot ke modulnya, yang hijau. Kemudian yang merah ini adalah settingan untuk peringatan ketika motor teman-teman atau modulnya sudah jauh, akan ada feedback dari buzzer atau ada bunyi dari modulnya.
Kemudian anti begal. Nah, anti begal ini ketika modul jauh dari HP, ini otomatis motor akan mati ketika anti begal ini di-on-kan. Rekomendasinya sih harusnya di-on-kan, jangan di-off-kan. Kemudian password aplikasi ini pengunci supaya untuk aplikasinya ini ketika masuk pertama harus pakai password. Dan kemudian factory reset. Factory reset ini mengembalikan ke setelan pabrik. Jadi mungkin untuk keunggulan Jarvis Elio ini dibanding WiFi remote motor model-model lain, yang menurut saya itu fisiknya dari modul ini menurut saya sangat kecil dan lebih mudah untuk menaruh di tempat-tempat yang mungkin ada di motor-motor seperti motor batang, yang mungkin teman-teman mau memasang di motor-motor batang atau motor-motor lagi seperti ini yang minim space atau minim tempat untuk menempatkan barang. Itu cocok sekali. Kemudian untuk penyambungannya ataupun instalasinya itu menurut saya termasuk mudah, karena beberapa kali saya memasang WiFi remote motor ataupun alarm Android, itu yang paling mudah adalah Jarvis Elio ini. Dan keunggulan selanjutnya di menu setting itu lumayan banyak. Kita bisa menyalakan auto starter, kita bisa mematikan auto starter, kemudian kita juga bisa meminjamkan tanpa memberikan akses utama, yaitu hotspot sharing. Dan menu-menu ini lumayan banyak dibandingkan dengan alarm-alarm yang lain. Dan sebuah produk pasti nggak semuanya memuaskan. Ada juga yang menurut saya agak mengganjal sih sebenarnya, tapi hal-hal tersebut sebenarnya tidak terlalu mengganggu karena sudah jarang saya pakai fitur ini. Jadi kalau posisi mode hemat daya sudah aktif, teman-teman seumpama masuk ke mall, kemudian dari mall keluar dan mode hemat dayanya sudah aktif, walaupun sudah lumayan dekat dengan motor, nggak bisa menyalakan motor dengan handphone di aplikasi karena aplikasinya tidak akan bisa terhubung. Jadi kita tetap harus mengakses tombol ini. Kita akses tombol baru aplikasinya bisa masuk ke mode setting yang seperti tadi. Kalau memang posisi hemat dayanya belum aktif, mungkin di setting paling mentok. Kalau teman-teman memang mau seumpama ke Indomaret ataupun ke Alfamart ataupun ke mall, saya rasa untuk 4 jam sudah lumayan panjang. Jadi teman-teman bisa aktifkan sampai yang paling mentok kalau memang teman-teman mau bisa starter lewat aplikasi. Tapi sebenarnya fitur ini sudah jarang kepakai ketika teman-teman sudah lama pemakai dari sebuah alarm. Yang paling simpel adalah akses tombol, dan itu yang sering saya gunakan ketika saya memakai sebuah alarm karena itu paling simpel dan paling mudah. Jadi kalau sudah masuk ke aplikasi ini, kalau belum ke hemat daya itu bisa dinyalakan lewat handphone. Pencet 1 kali untuk menyalakan, pencet lama untuk menyalakan motor, kemudian pencet 1 kali untuk mematikan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa mampir ke YouTube-nya dari Jarvis Indonesia, dan ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan mungkin bisa langsung ke sana saja. Karena saya juga baru beberapa hari mungkin belum sepenuhnya tahu soal semua settingannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.